Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sena Ransalinda dengan NIM 1901411 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat yang berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan Teknik Bangunan. Dengan diawali oleh abstrak, yaitu pendidikan teknik bangunan adalah salah satu prodi yang di bawah naungan Departemen Pendidikan Teknik Sipil dan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, dan khususnya yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, di mana Prodi Pendidikan Teknik Bangunan adalah salah satu bagian dari jurusan Teknik Sipil yang merupakan wadah untuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi kepada pendidikan teknologi yang khususnya untuk menyediakan tenaga kerja ahli profesional di bidang teknik bangunan. Hal ini bertolak pada upaya penyeimbangan dan penyebarluasan pengetahuan pendidikan dan teknologi dalam rangka untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional. Metode penelitian ini dilakukan secara literatur dan dilanjutkan oleh short report. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah mengenal jurusan pendidikan teknik bangunan atau tidak asing dengan kata tersebut. Tetapi banyak juga yang mengira bahwa pendidikan teknik bangunan sama dengan teknik arsitektur, dan masyarakat juga belum terlalu mengenal bahwa apa saja prospek kerja yang bisa dilakukan oleh jurusan pendidikan teknik bangunan. Banyak yang mengira bahwa pendidikan teknik bangunan hanya ruang lingkup, gedung, dan infrastruktur, tetapi tidak oleh penunjang kehidupan lainnya seperti jembatan, jalan, dan lainnya. Masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pandangan masyarakat terhadap jurusan pendidikan teknik bangunan. Mengapa banyak di kalangan masyarakat yang masih salah pandangan terhadap jurusan pendidikan teknik bangunan ini? Jadi penelitian ini difokuskan untuk pengetahuan terhadap pendidikan teknik bangunan. Berdasarkan batasan masalah yang tadi saya kemukakan, maka diambillah rumusan masalah ini. Yang pertama, apakah masyarakat sudah mengenal pendidikan teknik bangunan? Dan bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat terhadap jurusan pendidikan teknik bangunan ini? Lanjutkan dengan kajian pustaka. Yang pertama adalah pandangan. Pandangan berasal dari kata dasar yaitu pandang. Pandangan sebuah anonim karena arti-artinya memiliki ejaan yang sama dan pelafalan yang sama tetapi dengan makna yang berbeda. Arti kata pandangan di sini dapat bermakna kiasan maupun nomina. Tetapi di dalam penelitian ini pandangan sebagai kata nomina yang berarti pandangan atau pendapat. Jadi pandangan masyarakat terhadap pendidikan teknik bangunan sama dengan pendapat masyarakat terhadap pendidikan teknik bangunan ini. Dan di sini saya akan memberikan beberapa informasi tentang pendidikan teknik bangunan dari hasil literatur yang saya lakukan. Jurusan pendidikan teknik bangunan merupakan salah satu prodi dari jurusan teknik sipil, yang dimana mempelajari tentang cabang ilmu teknik yang berurusan dengan merenovasi, membangun, dan merancang sebuah bangunan. Tetapi tidak hanya bangunan seperti gedung dan infrastruktur saja, ada juga yang hal-hal lain yang bisa menunjang kehidupan manusia seperti jalan, jembatan, dan saluran air juga lainnya. Jurusan pendidikan teknik bangunan dianjurkan untuk menjadi tenaga pendidik di SMK, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk lulusan jurusan pendidikan teknik sipil ini menjadi bagian dari berjalannya proses pembangunan, baik pembangunan gedung, bangunan, jembatan, dan jalan. Juga ada di bidang lainnya seperti bidang informatika yang memungkinkan untuk jurusan ini membantu dalam teknik perancangan modelisasi yang canggih untuk akibat kerusakan dari gempa bumi, longsor, banjir, dan masih banyak lainnya.
Peran teknik sipil pun belum berakhir jika bangunan itu sudah jadi, tetapi ada juga yang mengharuskan bahwa jurusan teknik sipil ini untuk merawat gedung dan fasilitas lainnya. Lalu apa sih perbedaannya mengenai jurusan pendidikan teknik bangunan dengan teknik arsitektur? Karena keduanya sama-sama tentang pembangunan dan perencanaan sebuah bangunan. Perbedaan yang menonjol adalah dari segi tugasnya, karena tugas arsitektur yaitu mendesain bagian luar bangunan dan merancang atau mendesain bangunan baru di tanah kosong. Sedangkan seorang ahli sipil yaitu dengan mengerjakan konstruksi gedungnya. Misalnya pembangunan gedung baru. Seorang arsitek mendesain bagian luar dan bagian dalamnya. Bagaimana bentuk gedung atau secara estetiknya gedung itu. Tetapi pada jurusan ahli sipil ini menekankan untuk bagaimana kekuatan sebuah bangunan itu. Jadi itulah perbedaan yang mendasar atau perbedaan yang paling mencolok di antara jurusan pendidikan teknik bangunan dan teknik sipil. Dan ini adalah bagian terakhir di mana saya akan menunjukkan hasil analisis yang saya lakukan dengan cara kuesioner dan pembagian Google Form atau pembagian Google Form. Nah, di sini saya membagikan kepada jurusan lain dan teman-teman saya yang lainnya, di mana hasil analisisnya mengemukakan bahwa sampel menunjukkan sebanyak 85,7% yang mengetahui jurusan pendidikan teknik bangunan. Jadi di sini kesimpulannya bahwa sebagian besar dari yang mengisi Google Form atau kuesioner saya sudah mengetahui dan mengenal tentang jurusan pendidikan teknik bangunan. Sampel lain yaitu mengenai pendapat pertama kali mendengar jurusan pendidikan teknik bangunan dengan hasil pendidikan teknik bangunan berkaitan dengan gedung atau bangunan sebanyak 2 orang, menjadi tenaga pembangunan 1 orang, dan menyebutkan bahwa pendidikan teknik bangunan adalah arsitek, ada 1 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika pertama kali mereka mendengarkan jurusan pendidikan teknik bangunan, sangat beragam pendapatnya. Ada yang menyebutkan sebagai arsitek dan lainnya. Pendapat lainnya mengenai prospek kerja jurusan pendidikan teknik bangunan. Di sini sudah ada sampel, yaitu sebagai tenaga pendidik 3 orang, sebagai arsitek 1 orang, menjadi kontraktor 1 orang, dan menjadi tenaga pendidik sekaligus ahli bangunan dengan data 5 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah yang mengetahui prospek kerja pendidikan teknik bangunan ini sudah banyak. Jadi data yang dihasilkan banyak yang sudah mengenal prospek kerja jurusan pendidikan teknik bangunan sesuai dengan kajian teori yang saya buat. Dan 100% sampel menunjukkan bahwa pendidikan teknik bangunan dapat memenuhi tuntutan pendidikan nasional. Hal ini seperti yang telah saya kemukakan juga pada kajian teori yang saya tadi sedikit informasikan kepada teman-teman, bahwa jurusan pendidikan teknik bangunan merupakan sebagai wadah untuk pengembangan pendidikan, yaitu untuk menyamaratakan pendidikan tentang pengetahuan ilmu teknologi untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional tersebut. Dan ini adalah sampel terakhir yang menunjukkan bahwa apakah pendidikan teknik bangunan sama dengan teknik arsitektur. Nah, di sini data yang dihasilkan sebanyak 37,5% bahwa pendidikan teknik bangunan sama dengan teknik arsitektur, dan sebagian lainnya tidak. Nah, di sini memang sebagian besar sudah mengetahui bahwa adanya perbedaan di antara teknik bangunan dengan teknik arsitek, tetapi masih banyak juga yang berpendapat bahwa pendidikan teknik bangunan sama dengan arsitektur. Jadi kesimpulan dari analisis yang saya bagikan yaitu sebagian besar masyarakat sudah mengenal jurusan pendidikan teknik bangunan ini, dan
masih ada pendapat yang lainnya, tapi saya tidak menyalahkan pendapat tersebut. Semoga dengan adanya presentasi ini dapat membantu atau memberikan informasi kepada kalian mengenai jurusan pendidikan teknik bangunan ini. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu saya untuk memenuhi tugas ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat membantu untuk memberikan informasi sedikitnya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.